Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera. Kita bersyukur hari ini kita bertemu dalam renungan kita. Kita percaya anugerah pertolongan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita di setiap kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapan hatinya. Kita mau merenungkan dari sebagian firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang Kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu,
beginilah Tuhan. Dalam 2 tahun ini begitu juga aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi ini, dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan bohongi Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu nabi palsu silih berganti ada untuk mengganggu kehidupan umat Tuhan. Mereka ada di mana-mana. Mereka seperti jamur, bertumbuh mati, bertumbuh mati, bertumbuh terus. Mereka selalu memalsukan firman Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan. Itulah nabi palsu. Kalau kita tidak sungguh membaca sidang jemaat Tuhan dan merenungkan firman-Nya, dengan mudah nabi palsu memperdaya kita dengan ajaran-ajaran yang palsu, dengan ajaran-ajaran yang mirip sekali dengan ajaran firman Tuhan, padahal menyimpang. Apalagi tampilan mereka pun kita lihat sangat memikat, dan nubuatnya begitu meyakinkan kita bahwa nubuatan yang dia buat itu berasal daripada Tuhan. Seperti Hananya kita sudah baca, yang bernubuat kepada Yeremia di rumah Tuhan. Di depan mata imam-imam dia seperti yang hebat sekali bisa bernubuat atas nama Tuhan. Dan seluruh rakyat, dia membuat seluruh rakyat yang ada di sana kagum dengan nubuatannya. Padahal dia tujuannya hanya untuk membanggakan dirinya saja. Hananya menyatakan bahwa nubuatnya itu berasal dari Tuhan. Dia mengatasnamakan Tuhan juga. Padahal dia sebenarnya membohongi banyak orang dan juga membohongi Tuhan. Bagaimana kita membohongi Tuhan sebenarnya? Hananya menubuatkan berita gembira bagi umat Israel bahwa dalam 2 tahun mendatang perkakas rumah Tuhan yang diangkut ke Babel, juga Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan akan pulang. Itu kata Hananya, nubuatannya. Hananya memastikan bahwa hal itu akan terjadi sedang jemaat Tuhan dari pihak Tuhan. Ini dia bicara Tuhan terus. Dia bohong kepada Tuhan, membohongi masyarakat. Dia menegaskan bahwa Tuhan yang akan mematahkan kuk dari Raja Babel. Tetapi dia mengatasnamakan Tuhan dan membohongi banyak orang. Nubuat Hananya bertujuan membatalkan nubuat Yeremia, bahwa Yeremia, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, dia bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan Tuhan Allah hukum melalui kerajaan Babel, dan mereka akan diperhamba. Kok Tuhan setiga itu menghukum umatnya karena umatnya itu tidak mau dengar-dengaran dan selalu membuat hati Tuhan sedih. Mereka selalu melawan daripada titah Tuhan, tidak mau mendengarkan nubuatan dan firman Tuhan.
Ya, makanya firman Tuhan turun kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Tujuan Hananya di sana adalah untuk mematahkan nubuatan daripada Yeremia, Nabi Yeremia. Makanya dia mengatakan Tuhan sebenarnya Hananya di sini mengambil langkah yang salah sebenarnya. Sudah membohongi semua, mau membohongi Tuhan lagi. Ya, tantangan Tuhan dijawab oleh Hananya. Tidak hanya bernubuat, ia malah berani melakukan tindakan untuk menunjukkan kepastian nubuatannya. Gandar yang terpasang di tengkuk Yeremia diambil dan dipatahkannya. Setelah itu ia bernubuat bahwa dalam 2 tahun, ini perkataan Hananya ini, akan ada kebebasan dari Raja Babel karena Tuhan telah mematahkan kuk Nebukadnezar. Ini nubuatan Hananya. Sungguh luar biasa sebenarnya. Terkadang kita juga melakukan ini. Peramal-peramal meramalkan begini. Akan ada hujan, badai petir, akan ada kesengsaraan. Dia meramal. Cuma dengan Hananya, dia meramal. Namun ternyata apa sidang jemaat Tuhan? Nubuatan Hananya hanya sebatas perkataannya saja, tidak terbukti. Akhirnya apa? Hananya mati pada tahun itu. Dikatakan tadi 2 tahun. Sebelum terjadi 2 tahun, dia sudah meninggal. Mati karena itu adalah hukuman Tuhan buat dia. Seringkali kita menjadi seperti Hananya dengan menggunakan istilah kehendak Allah atau demi Tuhan bagi ambisi atau keinginan kita. Baiklah, mulai sekarang kita berhenti melakukan itu agar kita tidak membohongi diri kita sendiri, membohongi saudara-saudara kita, apalagi mau membohongi Tuhan. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Saya percaya lewat ini kita belajar bahwa mari kita jujur di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi kita syukuri. Itu rencana Tuhan untuk kehidupan kita, agar kehidupan kita diarahkan oleh Tuhan dan kita menjadi umat Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya dalam kehidupan kami ini kami mau berubah. Kami tidak mau berbicara sembarangan, berbicara yang tidak-tidak dalam kehidupan kami, tapi kami mau jujur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini.